Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Afandi. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 24 Jakarta dan juga mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama di Universitas Galuh. Kegiatan PPG dalam jabatan yang saat ini sedang dilaksanakan adalah kegiatan praktik pengalaman lapangan yang biasa disingkat dengan PPL, di mana kami mempraktikkan seluruh perangkat pembelajaran yang sudah kami susun pada mata kuliah sebelumnya. PPL dilakukan selama 3 siklus. Adapun pada kesempatan kali ini yang saya lakukan adalah kegiatan PPL pada siklus pertama. Praktek mengajar ini kami lakukan secara daring bersama dengan peserta didik di sekolah asal kami. Dalam kegiatan PPL 1 ini memiliki urutan sebagai berikut. Pertama, kegiatan ini dimulai dengan menyusun perangkat pembelajaran sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian, yang kedua, perangkat pembelajaran kami akan diperiksa dan direvisi oleh dosen. Ketiga, masukan dan revisi dari dosen kami gunakan sebagai bahan perbaikan yang nanti akan kami praktikkan bersama peserta didik di sekolah asal kami. Praktek pembelajaran daring yang saya laksanakan melalui 2 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan sinkronus. Kegiatan sinkronus ini menggunakan platform Gather yang secara sederhana adalah platform pertemuan virtual yang menggabungkan video call dengan peta 2 dimensi, di mana memungkinkan pengguna berjalan dan berbicara dengan orang lain seperti dunia nyata. Dan yang kedua adalah kegiatan asinkronus, menggunakan sistem manajemen pembelajaran atau biasa disingkat LMS dengan menggunakan platform sekolah.mu. Sebelum pembelajaran dimulai, guru membagikan link kelas virtual dan bahan ajar melalui LMS. Diharapkan sebelum kegiatan pembelajaran sinkronus dimulai, peserta didik telah membaca bahan ajar yang diberikan oleh guru. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan PPL siklus 1 yang sudah saya laksanakan bersama peserta didik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Jayadin selaku pengawas atau observer peserta didik SMA Negeri 24 Jakarta yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Mohon perwakilannya dari salah satu siswa yang saya tunjuk ya untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, tolong Anya ke depan untuk memimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Baik, selesai. Terima kasih Anya. Baik anak-anakku, terima kasih. Sekarang saatnya kita memasuki ruang kelas untuk memulai pembelajaran. Harap masuk dengan tertib ke dalam ruang kelas, jangan berebutan. Ayo, dipersilakan. Ayo Delsi duduk bangkunya di mana? Salsabila. Oke, bagus. Sudah ya, ada duduk semua. Kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Ya, tolong salah satu dari kalian pimpin doa. Siapa yang mau? Ayo tunjuk tangan. Yang mau? Siapa yang mau? Ayo tunjuk tangan. Ada yang mau mimpin doa? Kalau nggak ada yang saya tunjuk nih. Baik, kalau nggak ada, Agil, ayo Agil, maju ke depan Gil, pimpin doa. Silakan berdiri di meja, di bangku saya, di podium. Ya, silakan. Pembelajaran belajar project, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Agil. Kembali lagi, silakan kembali ke tempat. Baik, pada pagi hari ini saya
kita semua akan belajar tentang materi yang akan kita pelajari ini sangat-sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Bapak izin presentasi dulu ya. Sebelum itu kita memberikan apresiasi dulu nih ya. Apresiasi ini penting karena pembentukan karakter bisa dimulai dengan cara menghargai apapun yang sederhana sehingga mental positif dapat terbentuk. Nah, ini apresiasinya. Yang pertama, siswa yang paling disiplin karena terbaik ya, paling cepat absennya ya. Ini ada Aulia Salsa, ada Aura dan Abigail ya. Tepuk tangan dong, kasih emoticon tepuk tangan. Kasih emoticon tepuk tangan. Mantap ya. Oke, lanjut. Siswa yang paling tinggi nilai kognitifnya gitu ya, karena di penilaian harian bersama itu paling banyak benarnya ya. Pada penilaian harian bersama yang kemarin yaitu adalah Fiorenza, Delia dan Vidya Amalia ya. Lagi-lagi tepuk tangan lagi ya, tepuk tangan. Kasih emoticon tepuk tangannya. Mana emoticonnya? Mantap. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi, yaitu siswa yang paling kreatif gitu ya, karena diberikan tugas video dia yang paling kreatif, yaitu adalah Sobur, Nizmi dan Geren Gia. Tepuk tangan ya, diberikan emoticonnya. Mana emoticonnya? Oke, terima kasih. Berarti sebelum kita memasuki sebuah pembelajaran kita harus kuat dulu nih persepsinya. Nah, ada gambar 1, ada gambar 2 ya. Ada gambar 1 dan ada gambar 2 ya. Kira-kira ya, kira-kira apa sih pendapat kalian mengenai gambar di atas? Dilihat gambarnya. Oke, Haikal. Menurut saya itu perubahan teknologi dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa setiap bertambahnya setiap tahun tuh teknologi semakin meningkat, mulai dari telepon jadul yang ukurannya besar hingga ke smartphone yang ukurannya kecil, dan dari kunci yang bentuknya kecil mungkin sekarang kunci bisa dikendalikan melalui smartphone atau ponsel pintar. Itu Pak. Good, bagus Haikal ya. Jadi Haikal tadi sudah memberikan pendapat tentang gambar ya, adanya perubahan, kalau yang saya tangkap ya, adanya perubahan smartphone atau kunci dari tahun ke tahun. Nah, bagaimana dengan gambar ini? Saya kasih gambar ada susunan perubahan ya dari seekor anjing gitu ya. Nah, gimana nih? Ini makhluk hidup sekarang nih. Apa kira-kira masalahnya? Atau jangan-jangan gak ada masalah? Atau masalahnya banyak tapi belum diidentifikasi? Kira-kira masalah dasarnya apa ya? Setelah melihat video atau gambar tadi. Ayo, silakan Gil. Dinyalakan speakernya. Kalau perubahan yang dilihat di video ini kayak ukuran badan atau ukuran tinggi atau perubahan jenis. Kalau gambar sih menurutnya ada yang ukurannya ekor sama ukuran kayak warna sih. Oke, itu pendapat Agil ya. Oke, pendapat Agil seperti itu. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke diskusi ya. Diskusi ini berdasarkan masalah yang telah kalian lihat, yang telah kalian identifikasi dari gambar yang telah saya berikan ya, dan dari video yang telah saya berikan, dibantu dengan lembar kerja ya. Oleh karena itu sekarang kita pindah ke ruang sebelah, ke ruang diskusi untuk dibagi per kelompok. Kalau ada yang lupa nama kelompoknya ini ya. Ini nama-nama kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ini saya kasih gambar lagi nih. Ya. Maaf.
Saya kasih gambar lagi. Nah, ini adalah informasi ketiga ya. Tadi kan informasi yang pertama adalah informasi yang pertama adalah gambar ini ya. Ya, gambar ini. Lalu dilanjutkan gambar ini. Yang ketiga adalah video yang tadi. Nah, yang keempat adalah ini. Saya berikan kalian waktu untuk diskusi. Tadi ada 3 masalah ya. Yang pertama dari Sobur. Kok bisa ya anjing itu dari ukuran tubuhnya yang kecil berubah menjadi besar? Jadi tema masalahnya adalah ukuran, perubahan ukuran. Yang kedua dari Delia. Apakah betul anjing mengalami evolusi? Kalau benar mengalami evolusi, apakah betul leluhur anjing itu adalah serigala? Nah, yang ketiga dari Anya nih. Anya mengatakan bahwa itu kan ada fotonya Darwin, Pak. Nah, Darwin ini benar nggak sih yang menyebutkan teori evolusi? Apa sih itu teori evolusi Darwin gitu ya? Silakan dikerjakan, lakukan identifikasi masalah yang tadi telah ada, lalu cari jawabannya. Jangan lupa kalau kalian bingung itu ada kertas yang isinya LKPD, lembar kerja panduan, dan satu lagi di belakang kalian itu ada buku. Ya, buku itu bukan sembarangan buku, bukan sekedar hiasan. Kalau kalian datengin, kalian akan diarahkan ke perpustakaan Kemendikbud. Nah, itu bisa jadi sumber kalian untuk membaca dan memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Ya, silakan. Terus presentasinya gimana, Pak? Silakan dibuat di PowerPoint. Ya, nanti kalian maju ke depan presentasi. Ya, PowerPoint sederhana aja, satu kelompok satu. Oke, paham ya? Kalau paham jempolnya. Kalau paham jempolnya tolong. Oke, siap. Satu kelompok kurang lebih ada 6 orang. Semuanya saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Saya berikan waktu 20 menit dari sekarang. Jadi jam 8 lewat 58 kita bisa mulai diskusinya. Yuk, selamat berdiskusi. Halo kelompok 2, gimana diskusinya? Lancar? Tanya Pak. Ya, gimana tuh? Enggak Pak, ini kan tadi Bapak nyuruhnya ngerjain 3 soal yang itu kan Pak. Ya. Terus ngerjain LKPD juga Pak, jadinya ada 2. LKPD itu membantu kalian dalam memecahkan soal, permasalahan maksud saya. Jadi LKPD itu dikerjakan sebagai panduan aja. Jadi yang sekarang utamanya itu pemecahan masalah yang telah kalian identifikasi tadi, ya, atau masalah-masalah yang tiba-tiba muncul. Oh, kayaknya ini masalah nih, saya akan presentasikan. Nah, LKPD itu bantuan saja. Boleh dikerjakan hari ini secara sinkronus atau asinkronus, karena itu sudah tersedia di dalam learning management system. Ya, kita kan nggak mungkin langsung kerjain itu berbarengan ya, karena waktunya hanya 1 jam. Ya, oke ya. Oke, yang penting ya finalnya. PPT dulu nih Pak. Kenapa? Jadi ini PPT dulu nih Pak. Ya. Ini PPT dulu ya Pak. Presentasi dulu ya, presentasi masalah yang tadi nih. Ya, jadi kalian nanti di PPT nulis masalahnya apa, terus jawabannya apa. Gitu ya, hasil diskusi kalian tuh gimana penyelesaiannya. Ya. Oke Pak. Oke. Oke Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Siapa yang ingin maju ke depan? Dari kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Siapa yang mau mewakili? Rika ya? Silakan Rika maju ke depan. Saya dari kelompok 2. Ada Rika, Aulia, Filza, Maria, Marsha, dan Rahma. Yang pertama pertanyaan dari Sobur, mengapa anjing bertumbuh besar dan mempunyai variasi yang berbeda-beda? Anjing berevolusi dari serigala abu-abu 32.000 tahun lalu. Sejak saat itu, anjing pun berevolusi menjadi makhluk yang mengikuti pikiran dan organ manusia modern. Hal itu pun memberikan bukti baru bagaimana awalnya anjing menjadi hewan peliharaan. Hal ini juga memberikan jawaban mengenai peran anjing dan manusia dalam evolusi kehidupannya masing-masing dari zaman ke zaman. Pertanyaan yang kedua dari Delia. Apakah anjing berevolusi dari serigala? Ya, serigala diyakini merupakan nenek moyang dari anjing.
morfologi dan karakternya berubah setelah terjadi domestikasi di berbagai negara yang menyebabkan berbagai macam keanekaragaman spesies anjing di dunia. Domestikasi bisa disebut sebagai bentuk evolusi akibat proses adaptasi dari lingkungan liar ke lingkup kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu, spesies baru yang terbentuk akan memiliki karakter yang berbeda dengan nenek moyangnya. Yang ketiga, pertanyaannya adalah, benarkah Charles Darwin yang mengarang teori evolusi? Faktanya, gagasan mengenai evolusi sudah ada jauh sebelum Charles Darwin lahir. Stanford Encyclopedia mencatat bahwa sebelum era Darwin, evolusi sudah dipelajari secara khusus dan sudah menjadi bagian pakem dalam sains. Perubahan spesies menjadi beberapa subspesies sudah dipelajari di era sebelum Masehi oleh Empedocles, seorang ilmuwan dan filsuf asal Yunani yang terlahir di Italia pada 495 sampai 35 sebelum Masehi. Empedocles mengembangkan beberapa gagasan dan spekulasi mengenai perubahan spesies yang secara umum disebut sebagai refleksi Empedocles. Thank you. Baik, terima kasih Rika atas presentasinya. Ada yang ingin menanggapi? Oke. Ya. Sorry Pak. Tanggapan untuk dari kelompok 2, presentasinya sudah sangat baik sekali. Tadi sudah dijelaskan dengan memberikan fakta juga, keren, dan beberapa dan jawaban-jawaban tadi juga setuju Pak. Oke. Dengan jawaban. Terima kasih untuk kelompok 4 atas video yang memberikan tanggapan. Baik, kita sampai ke dalam kesimpulan. Tadi telah berdiskusi, silakan mungkin ada yang ingin menyimpulkan sebelum saya tutup. Silakan, ada yang ingin menyimpulkan? Ya, silakan. Delia menyimpulkan. Iya Pak, menurut Delia, dari zaman ke zaman pasti terjadi perubahan atau evolusi, baik itu dari hewan, makhluk hidup, ataupun alat-alat komunikasi gitu Pak. Ya, ada lagi? Tentang teori evolusi? Cukup? Baik, kalau cukup, kita tutup. Sebelum berdoa, saya akan sampaikan dulu materi selanjutnya adalah mekanisme evolusi. Jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya di Learning Management System, dan tetap jaga protokol kesehatan. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran daring atau sinkronus selesai, peserta didik diminta untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran secara mandiri melalui elemen secara asinkronus. Demikian rangkuman pembelajaran PPL Siklus 1 yang sudah saya lakukan bersama peserta didik. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.